Berbicara itu ada seninya, kata seorang dosen dan pakar komunikasi terkemuka di dunia ya, yang berasal dari Korea Selatan ya. Oh Soo Yang. Oh Soo Yang. Bicara itu ada seninya. Ini buku bicara tentang The Secret Habit to Master Your Art of Speaking ya. Jadi bagaimana rahasia ya, bagaimana kebiasaan untuk menguasai ya seni berpikir, seni berbicara ya. Karena tentu ketika orang berbicara merupakan hasil berpikir atau dalam dia berbicara, dia sedang berpikir. Banyak hal ya, poin-poin yang menarik yang teman-teman bisa pelajari kalau teman-teman menyukai seni berkomunikasi ya, menyampaikan pandangan gagasan ya. Baik, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan, tapi saya coba kutip dulu satu poin di sini. Seorang pemimpin dinilai dari cara bicaranya, ya. Nah, jadi teman-teman, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan pikiran kita, itu akan menandakan siapa diri kita, jati diri kita, ya. Kemarin dalam konten-konten di Ruang Bukan Partai Politik, saya menyampaikan bahwa retaknya sebuah kapal bisa didengar dari bunyinya. Retaknya sebuah pikiran bisa didengar dari ujaran-ujarannya. Artinya akan berkaitan, berurusan dengan kata-kata atau sebut saja di situ berbicara tentang pemaknaan-pemaknaan atau ide-ide, gagasan-gagasan yang ada ya. Khususnya bisa dilihat diteropong dengan apa yang disebut dengan cara berargumentasi ya. Oke, jadi teman-teman, konten kita kali ini akan bicara tentang filsafat argumentasi atau ya berargumentasi secara filosofis. Nah, ini penting ya karena membangun pandangan, pendapat, pikiran itu tidak serta-merta akan memenuhi kriteria ya prinsip-prinsip yang terkandung dalam konteks filsafat ya. Karena argumentasi itu berbeda dengan deskripsi ya. Jadi argumentasi yang sifatnya deskriptif ya, tetapi deskripsi yang mengandung argumentasi belum tentu ya. Nah, karena itu kita akan membicarakan tentang persoalan filsafat argumentatif. Baik, ketika kita berbicara tentang argumentasi ya, teman-teman sedang dibawa pada sebuah situasi berpikir yang sifatnya senang untuk memproblematisasi. Memproblematisasi artinya mempermasalahkan sesuatu yang seringkali oleh pandangan atau tangkapan berpikir orang pada kebanyakan kasus menganggap bahwa itu bukan sebuah persoalan. Tapi bagi seorang yang berpikir filsafati, ya selalu bisa melihat ada sesuatu di balik ya, di balik sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran umum ya, yang diterima begitu saja. Seperti layaknya seorang seniman yang berjalan-jalan di halaman orang dan kemudian menemukan sebuah batu dan mengatakan, boleh saya minta batu itu? Oh silakan saja, karena dianggap batu itu tidak berharga. Tetapi di mata seorang seniman ini mampu memasuki di kedalaman batu itu dan melihat ada ya malaikat yang cantik yang terperangkap di dalam batu itu ya, dan dia adalah seorang seniman patung ya, pematung ya. Nah, jadi itu bagi seorang yang berfilsafat argumentatif, dia bisa melihat ada persoalan-persoalan yang di-cover atau yang dibungkus oleh kebenaran-kebenaran yang sifatnya palsu ya, kebenaran-kebenaran yang belum sejatinya kebenaran itu sendiri ya. Jadi ketika kita berbicara tentang filsafat argumentatif atau argumentasi filsafat ya, itu akan membawa kita menjadi seorang yang mau berpikir pada tingkatan ya, mempersoalkan di balik prasangka-prasangka kebenaran atau ketidakbenaran. Artinya kita bisa mempersoalkan apa yang orang anggap tidak benar, tetapi bisa kita melihat, merasakan adanya kebenaran di dalam ya kesimpulan ketidakbenaran itu, dan sebaliknya.
Jadi seni berpikir filsafati argumentatif itu adalah seni mempersoalkan, ya, seni melakukan pembelaan-pembelaan, seni melakukan katakanlah pertengkaran-pertengkaran. Jadi memang suka untuk bertengkar, tetapi tentu bertengkar bukan pada orangnya, tapi bertengkar pada gagasan atau ide yang sedang kita hadapi bersama-sama. Sehingga ya, filsafat argumentatif membawa orang untuk memberikan apa yang disebut dengan reasoning, ya. Alasan mengapa dia menerima sesuatu, mengapa dia menolak sesuatu, ya. Seorang yang berpikir filsafat argumentatif senang untuk mengajukan pembuktian-pembuktian bahwa apa yang dipikirkan oleh orang itu benar, itu sebenarnya belum tepat, ya. Apa yang orang pikirkan itu belum tepat, sebenarnya itulah yang harus dipegang menjadi sebuah kebenaran yang boleh dipegang dan kemudian dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi seorang yang berpikir argumentatif itu adalah orang yang selalu suka mempertanyakan sesuatu, sehingga tugasnya itu tidak merecoki persoalan orang-orang dan persoalan apakah dia mendapatkan sesuatu. Dalam hal ini adalah upah dari berpikir argumentatif itu. Dia hanya punya proyek besar yang tertuju pada sebuah pencaharian, sebuah kecintaan untuk tiba pada sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan banyak orang. Itu adalah proyek megah dari seorang yang suka berfilsafat atau berpikir dalam konteks argumentatif, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, berpikir argumentatif merupakan karakter atau prinsip yang harus dipatuhi atau dalam pengertian ini diperhatikan oleh siapa saja yang ingin mengabdikan dirinya dalam rangka untuk menerobos masuk, membongkar segala hipotesa atau kesimpulan-kesimpulan sementara yang dapat merusak tatanan kebenaran-kebenaran yang lain. Karena itu, bagi siapa saja yang berpikir filsafat, dia akan mencintai pada sebuah pekerjaan di tangan, di benak seorang yang suka berpikir argumentatif, ada satu karakter, kerajinan, ketelitian, kemauan untuk terus-menerus, untuk tidak puas mempertanyakan segala aspek, mengajukan bukti-bukti, menggugat sesuatu, menghancurkan, dan tentu melakukan pembelaan berdasarkan reasoning, argumen-argumen, pandangan-pandangan, ide-ide, alasan-alasan, bagaimana apa yang diyakininya itu harus tetap menjadi sebuah kebenaran. Tetapi hal yang bersamaan dengan itu, dia tidak boleh mengagungkan dirinya bahwa hasil tesis atau kesimpulan yang dia ajukan secara argumentatif itu harus disembah, harus dijadikan rujukan, pasti bahwa itu kebenaran. Dia sendirilah orang yang paling bertanggung jawab untuk memeriksa kembali apakah pikiran-pikiran yang dia simpulkan itu layak untuk dipertahankan, seperti itu. Sehingga teman-teman, tidak akan mungkin kita akan kemudian menancapkan bendera kemerdekaan kita pada gagasan-gagasan yang berhasil kita sampaikan. Tentu teman-teman tahu dalam sejarah perjalanan berpikir filosofis atau teoritis, teori-teori itu jatuh bangun, muncul dan tenggelam dalam arus perdebatan argumentatif. Teori dilawan dengan teori, kerangka pikir filsafati dilawan dengan kerangka pikir filsafati, kerangka pikir argumentatif dilawan dengan kerangka berpikir argumentatif, sehingga ini merupakan sebuah siklus yang tidak pernah berhenti. Dan saya kira ini sebuah keasikan bagi siapa saja yang mau berfilsafat, yang menggunakan pikirannya dengan rajin untuk bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tatanan berpikir. Tentu berbicara tentang tatanan pengetahuan yang bisa dijadikan referensi dalam membuat berbagai macam keputusan-keputusan yang baik, tentu untuk memuliakan manusia, bukan ahli filsafat.